Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari berfirmanlah bagi kami. Engkau urapi hamba-Mu, dan firman Allah ini biarlah menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan GPDI Betania yang sedang menonton di rumah masing-masing. Doa kami Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Doa kami juga ketika sedang menonton video ini, saudara ada di dalam hadirat Tuhan, menghormati firman Tuhan, supaya menjadi berkat bagi kita semua. Dalam menghadapi situasi kondisi hari-hari ini, ada banyak sekali orang mengalami ketakutan, kecemasan, karena firman Allah sudah mencatat bahwa akan ada banyak sekali kejadian-kejadian yang akan terjadi, yang sedang digenapi hari-hari ini. Dan itu terkadang membuat kita sebagai manusia mengalami rasa takut, rasa cemas. Tetapi firman Allah berkata, Alkitab akan memberikan jawaban kepada kita, bahwa di dalam Tuhan kita tidak perlu takut. Di dalam Tuhan ada perlindungan, di dalam Tuhan ada pertolongan. Mari kita akan lihat sama-sama contoh di dalam Alkitab, satu pribadi yang sangat kuat di dalam Tuhan. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Kita melihat satu pribadi di sini yang bernama Raja Daud. Ketika dia mengalami satu tekanan, satu keadaan yang terjepit, satu keadaan yang sukar, firman Allah katakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kalau kita melihat latar belakang daripada ayat ini, di pasal yang ke-30 di 1 Samuel, di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana ada satu bangsa yang bernama bangsa Amalek datang menyerbu di Siklak. Di situ ada bangsa Israel, di situ ada rakyat-rakyat yang dipimpin oleh Raja Daud. Mereka mengalami suatu tekanan, mereka ditawan, kemudian kota dibakar. Dan akhirnya menimbulkan kesedihan daripada rakyat yang dipimpin oleh Raja Daud. Dan Raja Daud pun mengalami kesedihan. Tetapi saudara-saudara, di ayat yang ke-6, di bagian yang terakhir, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, hari-hari ini saudara-saudara, ketika kita melihat situasi, kondisi yang seakan-akan membuat kita menjadi takut, khawatir,
biarlah kita mau menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah sikap yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, yang sepenuhnya berharap sungguh kepada Tuhan. Bahwa sikap yang diambil oleh Raja Daud adalah sikap yang sangat luar biasa. Dia menguatkan kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kata menguatkan di sini mengandung suatu pengertian bahwa Daud tetap percaya. Daud tetap mengandalkan Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan dia. Tuhan akan menolong dia. Demikian dengan saya dan saudara. Bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memagari kita. Dan Tuhan akan memberikan pertolongan bagi umat yang senantiasa berseru kepada Tuhan. Mari kita melihat langkah-langkah yang diambil oleh Raja Daud ketika dia mengalami satu kesulitan di dalam hidupnya. Kita lihat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-8. Ini yang pertama. Dikatakan firman Allah berbunyi demikian. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara-saudara, Daud mengambil sikap untuk bertanya kepada Tuhan. Untuk dia datang ke hadirat Tuhan. Untuk dia berdoa. Apa yang harus dia lakukan? Dia tanya kepada Tuhan. Ini penting sekali kita sebagai umat Tuhan. Untuk kita tetap hidup di dalam doa. Hidup di dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Sama seperti yang Daud lakukan. Nah, saudara-saudara, Daud terus menyerahkan segala kekhawatiran dia kepada Tuhan. Hari-hari ini, mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal, dalam keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ini penting sekali bagi kita, untuk kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa dan lewat permohonan kita kepada Tuhan. Teruslah ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan izinkan kita mengalami ini. Kita dihimbau untuk tinggal di rumah. Mari kita bangun mesbah doa. Kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Gunakan kesempatan-kesempatan hari-hari ini untuk kita baca firman Tuhan, untuk kita berdoa, untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Supaya segala kekhawatiran, segala ketakutan akan dihalaukan di dalam hidup saya dan saudara. Nah, saudara-saudara, ini yang pertama, yaitu kita harus semakin dekat dengan Tuhan. Kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa kita kepada Tuhan. Kemudian, hal yang kedua yang Daud lakukan di ayat yang ke-9 di 1 Samuel 30 dikatakan begini. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan sampailah mereka ke sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Daud ada berdoa di ayat yang ke-8, Tuhan katakan, pergilah, kejarlah mereka. Kemudian di ayat yang ke-9, pergilah Daud. Daud langsung melakukan kebenaran firman Allah. Yang kedua, saudara-saudara, adalah Daud melakukan perintah Tuhan. Demikian juga dengan kita, saudara-saudara. Ketika kita mengalami hal-hal yang sulit ini, mari kita tetap untuk melakukan firman Allah. Karena firman Allah itulah yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan saya dan saudara. Masa yang sulit yang dialami oleh Raja Daud, tetapi dia tetap melakukan firman Allah. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Terkadang kita ketika masa sulit, kita menjadi lemah.
Tetapi mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, untuk kita belajar untuk melakukan firman Allah. Di sini Daud tidak fokus lagi dengan masalah yang dia alami, tetapi Daud fokus bagaimana dia mau menyelesaikan masalah. Saudara-saudara, mari kita buka hati kita, kita buka pemikiran kita, untuk kita mau menyelesaikan segala masalah bersama dengan Tuhan. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita. Saat-saat yang sukar ini, saudara-saudara, mari kita mulai belajar untuk berpikir yang benar, untuk berpikir yang positif. Sekalipun banyak hal-hal yang negatif yang bisa kita dengar, kita lihat, tetapi mari kita belajar untuk berpikir yang benar. Karena firman Allah katakan, saudara-saudara, di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Buanglah segala pikiran-pikiran negatif. Mari kita mulai berpikir yang baik. Kita berpikir tentang kebenaran firman Allah. Kita berpikir yang mulia. Kita berpikir yang ke depan, saudara-saudara. Kita berpikir juga tentang sorga yang Tuhan sedang siapkan bagi saya dan saudara. Dan Tuhan akan siapkan bagi kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, bagaimana kita harus fokus untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti Daud, dia langsung melakukan firman Allah, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Mari kita melihat, saudara-saudara, hal yang ketiga, yaitu di ayat yang ke-10. Dikatakan, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Saudara-saudara, ada 600 orang yang mengikuti Daud, tetapi 200 orang mereka lelah. Dan 400 masih terus mengikuti Daud. Yang ketiga, saudara-saudara, Daud tidak menyerah. Daud tidak menyerah untuk apa yang dia alami. Dia terus mau maju. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari hari-hari ini jangan kita hilang semangat. Jangan kita menyerah dengan keadaan. Mari kita percaya bahwa Tuhan sanggup. Tuhan menolong kita. Daud tidak menyerah. Dia terus mengejar bangsa Amalek. Karena dia percaya Allah yang beserta dengan dia adalah Allah yang hidup. Saya percaya juga, saudara-saudara, Allah yang beserta dengan kita adalah Allah yang hidup. Allah yang sudah mencurahkan segala kehidupannya untuk kita. Darahnya sudah tertumpah bagi saya dan saudara. Dan saya percaya pertolongan dari Tuhan, Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita tetap maju bersama dengan Tuhan. Sama seperti Daud, ada anak buahnya 200 sudah lelah, tetapi ada 400 yang terus maju bersama dengan Daud. Dia maju bersama dengan Tuhan. Dia percaya Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Sama seperti juga dengan kita, saudara-saudara. Tuhan tidak akan meninggalkan saya dan saudara. Walaupun keadaan dunia menakutkan, sebagai orang yang percaya, kita harus imani bahwa ini adalah kegenapan daripada firman Allah. Ini adalah bagaimana firman Allah sedang terjadi hari-hari ini. Dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, saudara-saudara, terus bersemangat. Makanya saudara-saudara, di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29 sampai 31, firman Allah berkata demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang mudah menjadi lelah dan lesuh, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Teruslah maju, teruslah bersemangat,
Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Jemaat GPDI Betania, teruslah semangat. Jangan takut. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan melindungi kita. Dan ada perlindungan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai kesimpulan, mari kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita percaya di masa-masa yang sukar ini, di masa-masa yang sulit ini, Tuhan ingin melihat kemurnian iman kita. Untuk kita tetap berharap kepada Tuhan. Untuk kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Ada 3 hal yang sudah saya catat, saudara-saudara. Yang pertama, terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus berdoa. Terus bangun mesbah doa. Yang kedua, saudara-saudara, lakukan perintah Tuhan dengan setia. Terus lakukan firman Allah. Terus setia untuk melakukan kebenaran firman Allah. Kemudian yang ketiga, jangan menyerah. Jangan menyerah. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam usaha saudara. Andalkan Tuhan dalam setiap pergumulan saudara. Andalkan Tuhan dalam pekerjaan saudara. Andalkan Tuhan di dalam hidup saudara supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada saya dan saudara. Jemaat Tuhan GPDI Betania, tetap semangat. Doa kami beserta dengan saudara. Saudara ada di dalam doa kami sebagai gembala. Kami terus menyebut saudara di dalam doa supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, menjadi doa kita bersama. Biarlah badai ini akan segera berlalu. Segala sesuatu pasti akan berlalu. Dan doa kita, Tuhan akan pulihkan bangsa Indonesia. Tuhan akan pulihkan dunia secara global. Dan juga Tuhan akan pulihkan Jawa Timur dan seluruhnya, saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita akan masuk di dalam doa. Kita sama-sama nyanyikan satu pujian. Tak usah ku takut, tak usah ku bimbang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan firman Allah, untuk kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Untuk kami tetap percaya sungguh bahwa Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Engkau Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami. Sama seperti Daud, dia mengalami kemenangan. Kami juga akan mengalami kemenangan.
Hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GPDI Betania. Mari Tuhan Engkau memberkati jemaat Tuhan. Tuhan tolong mereka di rumah. Biarlah mereka terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada jemaat Tuhan GPDI Betania. Dihindarkan dari segala sakit penyakit, virus bakteri kami tolak patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat GPDI Betania dilindungi, diberikan kesehatan dari anak-anak sekolah minggu sampai orang dewasa. Jemaat Tuhan diberkati, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Semakin hari mereka semakin kuat di dalam Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami. Kami berdoa bagi dunia pada umumnya. Mengalami suatu keadaan yang sulit. Ada satu virus yang Tuhan izinkan terjadi. Kami percaya kami juga akan dilindungi oleh Tuhan. Kami percaya Indonesia dilindungi oleh Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan tolong bangsa kami. Tuhan tolong Jawa Timur. Tuhan tolong Sidoarjo. Tuhan tolong Surabaya. Ada dalam perlindungan yang maha kuasa. Terima kasih Tuhan. Berkati terus pekerjaan Tuhan GPDI Betania. Tuhan tolong jemaat-jemaat Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin mereka berharap sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami kepadamu ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan memberkati hidup kami. Mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, boleh mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita angkat sama-sama tangan kita kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan penghiburan daripada Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.